jatuhnya kita nanti itu akan semakin sakit. Karena kita semakin tinggi, 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 tidak ada kontrol. Semakin tinggi sampai di atas nanti akan terjun bebas. Ketika tidak ada yang mengingatkan, tiba-tiba ada sebuah kejadian, ada pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang sifat ujub dengan satu kalimat imperatif ya, dengan satu kalimat perintah. Jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Sifat ujub ini kan sifat membesarkan diri sendiri atau merasa besar ya. Dan kemudian wujudnya dalam kehidupan ya sifat sombong. Nah, artinya apa? Hubungannya jangan bersifat ujub dan jangan merendahkan orang lain. Nah, biasanya sifat sombong ini diikuti dengan merendahkan orang lain karena sifat sombong ini terjadinya di lingkup sosial biasanya. Nah, apakah kemudian hanya di pikiran, di hati maupun diungkapkan? Bahkan untuk orang yang seolah-olah rendah hati, tetapi di kepalanya ada sifat ujub, itu juga dilarang. Jadi jangankan diucapkan, ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang congkak, yang sombong begitu. Di hati, di pikiran saja itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena efeknya buruk ya. Karena kalau sudah jadi kebiasaan, ketika kita berpikir kita besar, kita sombong dan kemudian merendahkan orang lain, maka lama-lama kita akan sulit sekali untuk melihat celah atau kekurangan diri kita. Jadi kita sulit berefleksi, kita sulit memperbaiki diri dan lebih melihat diri kita itu superior atau lebih dari teman-teman atau orang lain. Nah, wujudnya secara sosial tadi selain membesarkan diri kita di mata orang lain juga merendahkan orang lain. Nah, ini kemudian akan muncul dalam bentuk perilaku, sikap atau perilaku kita kepada orang lain. Cara ngomong kita jadi cenderung melihat celah orang lain, cenderung menyalahkan orang lain, apapun pendapat orang lain biasanya akan kita rendahkan, kita anggap salah, dan bahkan secara frontal kadang juga kita salahkan. Begitu juga dengan sikap kita yang lebih terlihat meninggikan diri kita dan kemudian menghina orang lain, merendahkan orang lain ya. Menganggap orang lain itu pantas untuk dilakukan lebih rendah, menyuruh-nyuruh dan seterusnya. Yang pada konteks itu tidak menyuruh dari atasan kepada bawahan ya, tapi menyuruh karena kita merendahkan orang lain itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Efeknya terhadap diri kita, tentunya kita akan semakin menutup diri dari perbaikan. Kita tidak akan berkembang. Kita hanya merasa seolah-olah diri kita tinggi atau besar. Tapi sebenarnya kita sama sekali tidak membesarkan atau mengembangkan diri kita. Ketika kita sudah merasa kita cukup, merasa kita besar, merasa kita sombong, merasa kita unggul, gitu ya, itu akan semakin menutup pintu kita untuk membuka pengetahuan, masukan, gagasan, perbaikan diri. Itu akan sulit sekali karena kita sudah sombong. Dan yang kedua efeknya adalah cara kita memperlakukan orang lain itu akan jauh lebih tidak bisa menempatkan diri kita secara harmonis dengan lingkungan. Kita jadi lebih dominan, biar barangkali kalau kita sedang ngobrol, kita sedang diskusi, kita akan jatuhnya jauh lebih dominan. Kita akan memaksakan kehendak, memaksakan ide gagasan kita kepada orang lain. Karena apa? Menganggap orang lain atau gagasan orang lain itu salah, buruk, jelek dibandingkan dengan gagasan kita. Nah, ini akan memperburuk relasi sosial. Nah, tapi efek yang paling parahnya tadi yaitu tadi hati kita menjadi keras tadi. Sulit sekali kita menerima kebenaran. Ketika sulit sekali menerima kebenaran, maka kita seolah-olah benar. Ya. Jadi ini seolah-olah tidak ada compare, tidak ada komparasi, tidak ada
tolok ukur di luar diri kita selain diri kita sendiri. Dan itu sangat bahaya. Ya. Nah, kadang-kadang kan di lingkungan kita tidak selalu orang lain itu bisa menegur kita, bisa mengingatkan kita, tetapi mungkin barangkali saja orang lain yang muncul di benak mereka rasa tidak senang dan kemudian lebih mendiamkannya, dan itu malah lebih bahaya ketika mendiamkannya. Karena orang lain bisa jadi mau menasihati kita, sudah tahu kita itu seperti itu, dan artinya nasihat kita itu sudah pasti tidak diterima karena ya selalu kita itu merendahkan orang lain, dan orang lain malah enggan untuk menasihati kita. Karena apa? Karena kita sudah dipandang rendah. Maka ketika kita sudah dipandang rendah, ngapain menasihati? Wong pasti tidak akan diterima atau tidak akan mengubah apapun, malah kadang kita diserang balik. Nah, ini bahayanya dari sifat ujub. Merasa besar, merendahkan orang lain, ketika mendapatkan masukan, perbaikan, pengembangan diri, itu akan sulit. Karena sifat ujub itu akan menutup semua energi potensial dari luar. Jadi kita menutup diri dari itu. Kita jadi pengetahuan kita mandek, tapi kita tetap merasa itu kita benar, pengetahuan kita tetap tinggi gitu ya. Nah, kayak gitu, itu yang bikin sifat ujub itu dilarang, karena akan stuck, tidak akan ada pengembangan pada diri kita, merendahkan orang lain, dan kemudian dari wujud dari cara pandang kita yang menganggap orang lain rendah itu adalah sikap atau perilaku kita yang merendahkan, yaitu tadi menghina, mungkin memperlakukan, menyuruh-nyuruh, memperlakukan orang lain dengan cara lebih rendah, menyuruh-nyuruh, memerintah gitu ya. Ya, yang sebenarnya itu kita tidak ada wewenang untuk itu, kita tetap melakukannya karena sudah menjadi diri kita atau kebiasaan kita, itu sudah bawah sadar kita akan memperlakukan orang lain seperti itu. Dan efek selanjutnya hubungan kita jadi tidak harmonis, orang lain enggan berkomunikasi dengan kita. Ketika orang lain enggan berkomunikasi, maka orang lain juga akan enggan mengingatkan kita. Ketika tidak ada orang yang mengingatkan kita, kita akan semakin besar, semakin merasa besar, dan semakin merendahkan orang lain. Orang lain semakin enggan memperingatkan kita. Dengan enggan itu kita semakin tidak tahu celah kekurangan diri kita, dan kita akan semakin jatuhnya kita nanti itu akan semakin sakit, karena kita semakin tinggi tidak ada kontrol, semakin tinggi sampai di atas nanti akan terjun bebas. Ketika tidak ada yang mengingatkan, tiba-tiba ada sebuah kejadian, ada pengalaman yang mengingatkan kita. Jadi yang pengingat kita bukan orang, sudah, tapi sebuah peristiwa atau sebuah kejadian. Kalau sebuah peristiwa atau sebuah kejadian yang mengingatkan kita tidak bisa lagi kan merendahkan kejadian atau peristiwa itu. Karena bukan orang. Kalau orang kita mungkin sudah terbiasa langsung mengcounter, merendahkan orang lain. Tapi ketika pengingat kita itu sudah kejadian, berarti ini lewat tangan Tuhan ya. Lewat kejadian itu, maka kita sudah tidak bisa mengcounter. Ketika sudah tidak bisa mengcounter, sedangkan jatuhnya itu dari posisi yang sangat tinggi, terjun bebas, dan kemudian kita hancur, udah kita sudah terlambat untuk memperbaiki diri. Wong kita jatuhnya sudah kelewat tinggi dan kelewat sakit, sudah kelewat hancur kita. Nah, itu efek ketika kita bersikap ujub dan kemudian mengabaikan peringatan-peringatan, mengabaikan masukan-masukan, kritikan dari orang lain karena kita merasa diri kita sudah sangat tinggi. Itu bahayanya ketika kita bersikap ujub. Belum lagi dalam kehidupan sehari-hari kalau itu tidak disadari ya. Misalnya naik motor, naik mobil, ketemu orang, berpapasan, itu langsung yang dipandang itu kerendahan atau kesalahan orang itu. Jadi bisa jadi suatu saat kita salah di jalan itu, kemudian berpapasan, hampir bertabrakan, sebenarnya kita yang salah. Tapi kita selalu langsung otomatis melacak kesalahan orang itu, karena kita selalu terbiasa merendahkan orang lain. Jadi orang lain salah, kita benar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari efeknya seperti itu. Kita selalu bersih tegang dengan orang lain, bahkan dengan orang yang tidak dikenal sekalipun. Kita selalu cenderung untuk ribut, cenderung untuk bertengkar, berkelahi gitu ya. Karena kita merasa diri kita benar, merasa diri kita tinggi, orang lain salah, orang lain rendah. Nah, itu semoga kita selalu dijaga dari sikap ujub ini, karena ancamannya neraka ya, sifat ujub ini. Semoga kita selamat dari sikap atau sifat ujub,
dan kita selalu di bawah lindungan dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di Kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan yang akan datang. Beri dukungan terus buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video-videonya, tonton semuanya. Share ke teman-teman yang lain untuk bisa belajar bareng-bareng, dan yang belum subscribe silahkan untuk subscribe. Sampai ketemu lagi di Kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.